Oke, halo semuanya. Kita lanjut lagi materi blognya ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep dasar stream. Nah, ini kan kalau kayak gini kan kita langsung otomatis ya. Jadi kalau kita restart, loading dulu 1, 2, 3 dan ini langsung auto increment tergantung berapa delaynya nih. Karena 1 detik dia langsung delaynya 1 detik. Nah, kalau udah 10 dia udah mentok ya. Dan dia nggak ada data yang di yield lagi, yang dikasih lagi. Udah kalau misalnya udah mentok 10 perahu gitu ya, nah itu udah nggak ada data yang di yield lagi. Itu konsep dasar stream. Nah sekarang kita akan menggunakan package teman-teman. Package yaitu namanya Flutter Block ya. Jadi di sini mungkin kita akan hapus dulu semuanya ya. Semuanya kita hapus. Mungkin di sini ya kita import dulu materialnya, kemudian run app, my app ini kita pasang stateless ya. Kita hapus dulu stl, ini my app ya. Kita tinggal return aja material app. Nanti idenya adalah home-nya kita akan pasang homepage di sini. Sesimpel ini. Homepage-nya kita buat stateless juga homepage. Nah, di sini baru return default. Nanti kita akan coba pasang app bar kosong dulu aja. Kita save ya. Nah, ini kosong nih masih. Nah, karena masih kosong, mungkin yang pertama kita lakukan adalah sekarang kita akan menggunakan package Flutter Block. Nah, jadi teman-teman klik F1 aja. Di Paspek Assist kita menambahkan Flutter Block. Nah, kita butuh block buat core-nya dan kita juga butuh Flutter Block juga. Jadi ada 2 package block ini. Kita enter aja. Nanti dia akan nge-get Flutter block dan juga bloknya. Nah, ini udah kedetek nih. Jadi kita menggunakan package block sama Flutter block untuk penggunaan state management block di Flutter. Nah, saya klik F1 itu udah ada Paspek Assist ini karena ini teman-teman install dulu di sini ada namanya di ekstensi ya. Teman-teman install aja ekstensi Paspek Assist karena ini sangat membantu teman-teman buat nambahin package-package ya dari pubdev gitu. Nah, kalau misalnya udah, teman-teman tinggal mau ngapain sekarang? App bar-nya kita kasih judul aja dulu ya. Kita pasang sebuah teks. Judulnya itu kita akan mempelajari Qubit apps, misalnya kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya konsepnya sama. Kita di body-nya nanti idenya akan menggunakan center ya. Di sini ada sebuah teks. Nah, teksnya itu misalnya kita pasang angka 0 gitu ya. Stylenya kita perbesar, size-nya itu 50 misalnya kayak gini. Sesimpel ini. Nah, nanti idenya adalah di sini kita akan kita bungkus kolom aja deh. Ya, kita bungkus dengan kolom. Kita akan kasih size box egg 20. Nanti kita akan kasih 2 buah button menggunakan row. Button yang pertama icon button, on press-nya nanti dulu. Iconnya itu kita pakai icons.remove untuk ngurangin. Yang satu lagi kita mau pasang .add buat nambahin. Jadi kayak gini. Ada plus, ada minus ya. Nah, mungkin ini kita pasang main axis-nya di tengah-tengah. Main axis alignment-nya di tengah-tengah. Center ya. Jadi dia ada di tengah-tengah. Nah, untuk row-nya kita pasang space evenly aja biar dia saling menjauh. Nah, kayak gini. Minus sama plusnya. Oke, buttonnya udah siap. Mungkin ini kita kasih konstan karena dia nggak berubah-berubah. Konstan ya. Di sini juga konstan, nggak berubah-berubah. Nah, untuk yang ini ada terjadi perubahan kalau misalnya kita punya ada data di yield, kita klik ini, kita lempar datanya, kita yield ya. Nah, jadi di sini kita butuh data yang dinamis di sini. Data dinamis ya. Nah, sekarang gimana cara penggunaan Qubit? Cara penggunaan Qubit sebenarnya simple, yaitu kita akan membuat sebuah kelas. Kita namain aja counter Qubit.
Nah, kita tinggal ekstensi dari qubit. Sesimpel ini. Jangan lupa diimport ya, auto import nih. Kita enter dan selesai. Sesimpel ini, teman-teman, buat kelasnya. Nah, qubit ini bisa di-extend karena kita udah import nih bloknya. Qubit. Nah, nanti data di sini bertipe apa? Bertipe integer, teman-teman. Maka di sini kita kasih set bahwa dia datanya itu nanti bertipe integer. Nah, di sini masih kriwel-kriwel merah. Teman-teman klik aja nih bohlamnya. Nah, ini kita menggunakan konstruktor. Kita butuh konstruktor katanya. Nah, teman-teman bisa menggunakan kayak gini atau ya teman-teman bikin sendiri counter qubit. Ini konstruktornya kita tinggal lempar supernya. Ini datanya. Nah, data ini kita mulai dari berapa? Angka berapa? 0 misalnya. Bisa nih state-nya 0. Nah, ini bisa yang kayak gini. Sesimpel ini, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita udah punya kelas counter qubit, di sini tinggal kita bikin aja counter qubit, namain aja ini my counternya ya. Kita jalanin kelasnya sesimpel ini. Mungkin dia nggak boleh konstan ya. Kita hapus aja. Nah, my counter ini udah kepasang. Kita akan membuat kelasnya. Nah, di sini data yang akan diubah-ubah adalah yang ini. Maka ini kita cut aja. Kita menggunakan stream builder ya. Buildernya kita sama kayak sebelumnya. Jadi kita cek dulu jika snapshot.connection state-nya lagi waiting, maka dia akan return loading. Tulisan loading di sini. Loading. Kayak gitu ya. Ini kita pasang konstan aja karena nggak ada yang berubah di sini. Nah, else-nya maka kita akan return seperti ini. Nanti datanya itu kita tinggal print aja snapshot.data. Oke, selesai. Ini kita konstan aja. Dan selesai. Ini juga konstan. Oke, selesai ya. Kalau ini kita save, oke, ini keluar. Kenapa? Ini coba kita running ulang lagi aja. Kita run without debug. Kita tungguin lagi ya. Tadi auto keluar tuh kenapa? Saya juga nggak tahu. Oke, nah ini adalah datanya nol ya. Mungkin karena streamnya kita belum pasang nih. Nah, kita nggak menggunakan stream lagi di sini karena kita sudah punya counter ini, kelas counter qubit kita. Nah, kalau udah berupa package, jadi kita tinggal lempar aja nih. Dia sudah kita bisa ambil streamnya. Nah, seperti ini ya. Jadi streamnya udah berbentuk integer. Karena di sini kita set jadi integer. Kalau misalnya kita save, nanti dia akan loading nih datanya. Seperti itu ya. Nah, tinggal kita plus minusnya nih. Jadi kalau kita klik plus, maka yang harus kita lakukan adalah ngapain di sini? Yaitu kita tinggal tambahin angka data state-nya. State-nya itu masih 0 nih. Jadi kalau mau nambahin state, misalnya di sini ada increment atau tambah data gitu ya, sebuah function. Kalau untuk nambah data, kita di sini kita dikasih state namanya. Nah, tinggal kita tambahin satu aja. Seperti ini ya. Tapi kalau kayak gini, state ini adalah berupa getter. Jadi kita cuman bisa ngeget. Nah, kalau mau ngeset datanya, itu kita bisa menggunakan emit namanya. State-nya kita tambahin satu. Kayak gini ya. Jadi setiap kita jalanin function ini, state yang sekarang kita akan tambahin satu. Nah, ini kalau untuk tambah data. Kalau untuk kurang data, di sini kita kurang data. Kurang data berarti ini tinggal kita kurangin satu aja. Sesimpel ini, teman-teman. Kalau mau tambah data, kita state-nya kita tambahin satu. Kita menggunakan emit ya. Emit itu buat ngeset ya. Set datanya. Kalau ini buat tambah data, ini buat kurang data. Nah, ini ada di dalam counter block kita. Counter qubit kita nih. My counternya tinggal kita copy. Kalau mau remove, ini tinggal kita jalanin yang kurang data. Sesimpel ini. Kalau mau nambahin, kita tinggal tambah data. Udah deh, selesai. Kalau ini kita save,
Kita coba restart. Oke, dijalanin dengan baik. Di sini kita klik plus. Nah, udah deh. Plus, 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 minus, 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 minus. Nah, udah bisa ya. Jadi data awalnya itu awal-awal kosong nih teman-teman. Karena kita ngesetnya di sini adalah datanya 0. Kalau kita restart, ini loading dulu ya, karena belum ada data yang mau di yield. Ini masih kosong ya, masih loading, kondisi awalnya masih loading. Kita nggak perlu pakai yield lagi. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan package. Package ini udah otomatis di dalamnya udah ada yieldnya. Jadi setiap kali kita ngeklik suatu data atau kita jalanin sebuah function yang kita masukin emit, nah emit ini udah langsung otomatis dia me-yield datanya. State-nya yang pertama itu adalah 0 datanya. Jadi pas kita klik ini, jadi dari 0 berubah jadi 1 karena kita tambahin 1. Gitu ya. Kalau kita mulainya mau dari angka 90 bisa nih. Kalau kita save, ini lagi loading, kita plus, nah itu mulainya dari 90 kita tambahin tadi ya, jadi 91. Nah seperti itu ya. Nah data ini mulainya nilai default awalnya. Nah kalau kita mau ngasih nilai custom, kita bisa menggunakan konstruktor. Misalnya di sini integer inisial data, misalnya kayak gitu ya. Misalnya kita mau pasang seperti ini. Nah ini awal-awal 0 nih teman-teman. Kita bisa kasih nilai datanya 0 gitu ya. Nah ini tinggal kita konstruktornya, atau kita menggunakan konstruktor di sini aja ya. Kita buat seperti ini, this titik inisial data. Ini secara default nilainya 0 kalau misalnya dia nggak ada datanya. Tapi kalau misalnya kita isi, nanti dia akan punya data di sini konstruktornya. Misalnya kayak gini, kita kasih inisial data misalnya 99. Nah kalau seperti ini, maka dia inisial data ini adalah 99. Nah jadi kalau misalnya kita nggak isi, itu mulanya dari 0 karena kita set jadi 0 nih sini. Kalau misalnya kita isi, dia akan mulai dari inisial data tersebut. Nah di sini kita tinggal lempar inisial aja. Udah deh, selesai. Kalau ini kita save, ini mulanya dari 0 ya, karena di sini datanya kita nggak isi. Kalau kita klik plus, nah ini mulai dari 1. Nah tapi kalau misalnya kita isi inisial datanya, misalnya kita mau dari angka 66, kita save. Ini kalau kita klik plus 67 mulainya. Ya, jadi inisial datanya seperti itu. Nah kalau untuk teman-teman nggak mau ada tulisan loading ya, jadi awal-awal itu kita bisa nih kasih inisial data di stream builder kita. Inisial datanya dari mana? Dari counter, my counter titik inisial data aja nih. Ternyata inisial datanya itu adalah 0. Nah jadi kan ini kan kondisinya waiting, jadi kita nggak usah pakai waiting lagi. Jadi kita langsung ngeprint datanya karena udah punya inisial. Ini bisa langsung seperti ini teman-teman, langsung return datanya. Jadi kalau kita restart, inisial datanya langsung 66. Kalau kita mau dimulai dari 99, kita save aja. Kita coba restart. Ini inisial datanya dimulai dari 99. Karena kita menambahkan inisial data di sini. Tapi kalau kita nggak kasih inisial datanya, maka dia akan 0. Karena kondisinya lagi loading, belum ada data yang mau di yield. Tapi kalau kita kasih inisial data di stream buildernya, maka dia akan dapat datanya di sini adalah 99. Kita coba restart. Oke, mulainya dari 99, kita tambahin, udah bisa. Kita kurangin, dia juga udah bisa. Nah, itu adalah penggunaan qubit ya. Sesimpel ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pasang konstruktor inisial datanya custom, bisa menggunakan kayak gini. Cara defaultnya itu adalah 0 gitu nilainya kalau nggak ada diisi data di sini. Kita hapus. Kalau misalnya dihapus, maka coba kita restart. Ini mulanya dari angka 0 ya, seperti itu teman-teman. Oke, ini adalah penjelasan tentang penggunaan qubit yang paling sederhana ya, menggunakan inisial. Kita menggunakan tambah data, menggunakan emit ini buat yieldnya. Jadi udah bawaan dari sananya, udah package ya. Jadi lebih enak nih, lebih gampang gitu ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi. Oh yield lagi, kita bikin function buat nge-yield. Nah itu nggak perlu lagi ya, karena di sini kita menggunakan package block
Nah, kalau misalnya udah seperti ini adalah data sederhana untuk penggunaan qubit ya. Baik menggunakan inisialnya secara default atau kita bisa custom inisial di sini. Oke, cukup sekian. Ini penggunaan qubitnya. Kita next ke materi selanjutnya aja.